Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan saya di analisa mingguan untuk saham Bank Danamon, Bekasi Fajar Industrial Estate, Kalbe Farma, Metro Data Elektronik, Pakuan Jati, Tower Bersama Infrastruktur, Telkom Indonesia, dan Gosco Plantation. Lanjut, kita akan cek untuk daily chart saham Bank Danamon. Jika kita lihat di sini, closing kemarin itu berada di 3.200. Jika kita lihat, saham ini masih mengalami koreksi sehat dalam penurunan dalam beberapa hari yang lalu. Memang sudah terlihat adanya shooting star pada tanggal 18 Desember. Saham ini menuju koreksi. Supportnya di sini berada di 2.800 dan support kedua berada di 2.400. Nah, jika kita ngelihat ke weekly chart PT Bank Danamon Tbk, kita melihat di sini memang secara weekly masih menuju titik resistan sebelum nanti akan kembali terkoreksi. Saham ini sepertinya sih, jika saya lihat, jika Bandar mau, kalau kita lihat di sini ada AK yang melakukan akumulasi cukup banyak di 2.737 dan dia sudah mendistribusikannya di 2.893. Barangnya masih sedikit yang didistribusikan. Kalau teman-teman lihat, sepertinya saham ini masih akan naik. Resistan aman menurut saya berada di 4.400. Masih jauh ya, masih ada 1.200 lagi. Kalau teman-teman masih mau untuk melanjutkan di saham ini, silakan di TikTok saja. Apalagi untuk teman-teman yang sudah nyangkut di saham ini. Lanjut, kita akan coba untuk ke daily chart saham Bekasi Fajar Industrial Estate, di mana closing kemarin pada tanggal 23 Desember 2020, dia berada di 192. Secara daily, saham ini masih akan miris dalam beberapa minggu ini. Sengaja tidak merekomendasikan untuk resistannya. Supportnya saya hanya menginfokan di 174. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata kolom bawah itu, jika teman-teman lihat, ada YP yang melakukan distribusi. Cukup banyak yang dilakukan distribusi di sini. Modalnya hanya tinggal sedikit saja, dari 61 ke, wow, ini bisa aja disebut 59 ya. Tinggal 2 juta lagi. Jadi kalau teman-teman mau ya, saham ini bisa di TikTok. Untuk saham base ini dibilang sehat sepertinya belum, karena perindustrian dalam kondisi pandemi gini masih cukup sulit untuk membalanskan keuangan. Oke, jadi kita coba lanjut ke saham Kalbe Farma. Saham Kalbe Farma ini cukup bagus dalam kondisi COVID seperti ini. Pemerintah cukup lincah menurut saya memajukan saham-saham yang bergerak di bidang farmasi. Ini seperti angin segar lah kondisi COVID ini untuk saham-saham farmasi, terutama saham-saham BUMN. Jadi kalau saya lihat sih untuk jangka panjangnya saham ini masih bagus. Kalau kita lihat memang saham ini bisa memberikan 2 kali dividen untuk tahun kemarin ya. Mudah-mudahan
ke depan, saham ini masih memberikan 2 kali dividen lagi. Itu akan jauh lebih menarik buat para trader di sini. Kalau saya memberikan support, dia ada di supportnya 1440. Nggak begitu jauh dari 1465. Nah, jadi kita lihat di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat modal bandarnya masih berada di 1420. Kalau saya jadi bandar, tentu saya nggak akan mau barang ini turun dan saya yang bermodal besar harus cut loss. Tentu saya akan naikkan barang ini supaya saya bisa menjual, lalu saya keluar dari saham ini. Strategi yang berbeda mungkin jika bandar yang mau kalah kali ya. Jadi dia menurunkan sahamnya dan dia melakukan distribusi. Saya rasa tidak seperti itu cara berpikir bandar. Apalagi ini modal bukan modal yang kecil, modal yang cukup besar. Oke, kita lanjut ke Metro Data Elektronik. Metro Data Elektronik, kalau kita lihat saham ini cukup konsisten memberikan dividen mulai dari 2016, 17, 18, 19, dan 2020. Jadi teman-teman walaupun ini masih berpotensi untuk koreksi, tapi menurut saya teman-teman gak usah khawatir, saham ini masih aman. Karena kalau kita lihat di weekly chartnya, PD sendiri mengakumulasi saham ini sampai 1,1 juta dan baru mendistribusikan sekitar 200 ribuan. Masih ada sekitar 800 ribu lot yang bandar masih pegang. Dana yang cukup besar terlihat pada tanggal 14 Desember. Jadi menurut saya Metro Data Elektronik ini berpotensi akan naik untuk jangka panjang, kembali ke resistannya di harga 14 Desember 2020. Untuk teman-teman, saran saya jika menggunakan dana yang ingin dikelola di saham lain, silakan di tektok saham ini. Lalu lanjut kita ke saham Pakuwon Jati. Saham Pakuwon Jati ini dalam tahun ini tidak memberikan dividen, dan jika kita lihat di sini sudah terjadi koreksi dalam beberapa hari lalu. Ini salah ya. Supportnya bukan di 540, tapi ada di 500. Nah, lanjut di weekly-nya, kalau saya lihat memang masih berpotensi bearish dalam jangka panjang. Kita lihat YP sendiri sudah melakukan distribusi, teman-teman. Nah, di situ terlihat ya, barang dia sudah mulai sedikit. Kalaupun seandainya barang sudah mulai sedikit seperti itu, sepertinya kita bisa mengindikasikan bahwa bandar akan segera keluar. Terlihat di situ ada sisi, sepertinya terjebak dalam situasi. Kalau kita lihat dia AVG-nya berada di 427 dan AVG sell-nya berada di 423. Namun kalau sisi ini terlalu banyak retail, jadi mudah untuk mengelabui. Jadi saran saya buat teman-teman sisi, ketika kita melihat sisi terlalu banyak dalam satu saham tersebut, hindari. Karena kalau seandainya bandarnya nggak suka diikutin, dengan mudah mengganggu psikologi sisi untuk menurunkan harga tersebut. Lanjut kita
ke saham Tower Bersama Infrastruktur. Saham ini bullish teman-teman. Apalagi semenjak Pak Sandiaga Uno itu saya tidak tahu ya, tapi efek yang menurut saya ada di saham ini, di saham-saham yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno, walaupun kemarin memberikan dividen yang nggak begitu banyak, hanya 20-an perak, tapi itu mengindikasikan bahwa masih ada keuntungan di saham ini. Kalau kita lihat di sini, secara weekly-nya masih bullish. Supportnya berada di 1460 dan resisten di 1900. Teman-teman lihat ada di kolom di bawah, di mana PD di sini belum banyak melakukan distribusi, teman-teman. Dari 15 dia baru mendistribusikan 8 juta. Jadi dia masih pegang barang. Ini estimasi 9 masih megang 6 juta. Akan terjadi koreksi sehat, tapi menurut saya dalam jangka panjang saham ini masih bagus. Lanjut ke saham Telkomsel. Telkomsel. Entah mengapa saham ini mulai banyak didistribusikan. Tapi jika melihat dalam jangka panjang, saham ini masih akan bullish teman-teman. Bersiap saja kalau emang teman-teman yang masih hold, masih bagus, saham ini cukup aman. Jangka panjangnya juga cukup oke. Jadi untuk teman-teman yang pegang di sini, is oke, tenang saja. Ini saham BUMN. Untuk orang-orang Indonesia Timur itu paling banyak yang pakai, terutama di anaknya ya, di anak usahanya yaitu Telkomsel. Di Indonesia Timur hampir rata-rata masyarakatnya menggunakan kartu Telkomsel. Masih cukup bagus. Anda bisa tektokin saham ini untuk mengurangi kerugian sampai bertemu di titik supportnya. Nah, jadi kalau seandainya sahamnya ini mantul nanti, kita lihat volume dan frekuensi cukup banyak, sudah santai saja, saham ini pasti akan ribuan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Lanjut, nah ini dia nih, saham yang tadi saya bilang, bandar tidak suka diikutin. Kenapa? Karena saham ini walaupun sepi, tidak terlalu banyak lot yang dipasang, tapi kenapa nggak naik-naik? Jawabannya cukup sederhana teman-teman, karena modalnya bandar di saham ini sudah keluar. Jadi kalau belum ada bandar baru yang masuk di saham ini, saya yakin tidak akan naik. Teman-teman akan kesulitan untuk menjual, bahkan mungkin teman-teman akan menjual modal teman sendiri, jadi sama sekali nggak ada keuntungan. Itu aja. Jadi teman-teman coba pastikan kembali untuk saham yang berikutnya. Sekian dari saya. Salam cuan untuk kita semua. Terima kasih.